Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang banyak yang menyorot soal Deddy Corbuzier yang tiba-tiba saja mengundang Chandrika Chika ke podcastnya. Karena ini merupakan sesuatu hal yang aneh. Saat Deddy Corbuzier sampai ngurusi anak kecil yang TikTokers yang kemudian kasusnya hanya soal kecemburuan dengan mantan pacarnya serta Fuji, yang biasanya Deddy Corbuzier sama sekali tidak kelas untuk mengundang dan mengungkap hal-hal seperti ini. Dan bahkan kita tahu soal kasus perseteruan antara Dodi dan Haji Faisal saja sama sekali tidak ditampilkan di podcast Close the Door-nya Deddy Corbuzier. Namun aneh ketika Deddy Corbuzier tiba-tiba mengundang Chika dan hanya untuk membicarakan soal hujatan dari netizen kepadanya, terutama karena dibanding-bandingkan dengan Fuji dan kecemburuannya tidak dibikin konten dengan Torik. Hal itu membuat spekulasi netizen jadi liar. Kenapa Deddy Corbuzier mengundang Chika dan Chika pun akhirnya berurusan dengan polisi karena dihubungkan dengan kasus dari Putra Siregar. Dan orang-orang yang diundang Deddy Corbuzier beberapa memang langsung memiliki kasus dan akhirnya dipenjara seperti Indra Kents dan lain-lain. Nah, dalam video ini kita akan membahas soal Deddy Corbuzier yang disebut sempat memperingatkan Chandrika Chika soal orang yang di podcast ini ketangkep semua. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak sedikit saja, kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin. Kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari suara.com. Deddy Corbuzier disebut sempat peringatkan Chandrika Chika. Orang dari podcast ini ketangkep semua. Kita tahu kemarin selebgram Chandrika Chika sudah diperiksa polisi, masih sebagai saksi atas pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino terhadap Nur Alamsyah yang katanya putra dari petinggi Polri, mantan petinggi Polri tersebut. Kemudian isu miring seleb TikTok Chandrika Chika makin santer dibicarakan karena kasus ini. Beberapa isu miring yang menerpa Chandrika Chika pun akhirnya juga diungkap oleh publik. Chandrika Chika diisukan sering dugem, menjadi pemabuk dan juga banyak ditiduri oleh para artis. Isu-isu berkembang liar di media sosial mengungkap borok Chika. Jauh sebelum tersandung kasus dan namanya diterpa isu tidak sedap, mantan kekasih Torik Halilintar itu disebut-sebut sudah mendapat peringatan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier dituding sudah memberi pesan. Ada sekitar 8 orang yang tersandung kasus setelah menjadi bintang tamu di podcast Close the Door. Orang dari podcast ini ketangkep semua, ucap Deddy Corbuzier. Mendengar cerita ayah Corbuzier itu, Chandrika Chika spontan mengutarakan ekspresi terkejut. Wah, takut banget, ujar Chandrika Chika dilansir dari YouTube Deddy Corbuzier. Cuplikan bincang-bincang penari goyang Papi Chulo dengan Deddy Corbuzier itu viral lagi di sejumlah akun gosip. Netizen pun berspekulasi dan berkomentar. Deddy kayaknya udah tahu bakal kasus dia, tulis seorang netizen. Podcast keramat, tutur netizen yang lain.
Kasian, padahal udah bangga banget tuh dia diundang sama Om Ded, balas netizen lainnya. Seperti diketahui memang Chandrika Chika akhirnya mengantongi popularitas belakangan ini usai menjadi bintang tamu podcast Close the Door. Dalam kesempatan itu Chandrika Chika menceritakan pengalaman pahit dihujat imbas putus dari Torik Halilintar akibat kehadiran Puji. Sementara itu Deddy Corbuzier sendiri yang dalam podcast itu sempat mengatakan bahwa dia akan membela Chika jika Raffi Ahmad tidak membela. Saat ditanya wartawan malah Deddy Corbuzier akhirnya ngamuk dan mengatakan kepada wartawan tidak tahu konteks saat bertanya. Dan akhirnya memang Deddy dicap munafik karena Deddy tidak mau tahu kasus ini. Nah, begitulah ceritanya guys. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang disampaikan, Chika sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah mengambil keterangan dan ada beberapa hal yang disampaikan pada saat dia di TKP. Apa saja kan mungkin yang disampaikan? Ya, diantaranya pada saat itu dia menceritakan bahwa pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan pelakor ada di kafe, itu sebelumnya Chika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan Chika sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu Riko datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Dan dari hasil pemeriksaan tadi ada bukti baru nggak Dan? Gimana? Hasil pemeriksaan tadi dan itu maupun dulu kan. Nah, keterangan si Chika bahwa pada saat itu Chiko off control. Dari keterangan dia bahwa Riko saat itu mabuk, dalam keadaan mabuk. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Pengaruh alkohol kan? Ya, keterangan si Chika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas seperti itu. Dan pemukulan. Berarti pemukulan itu terjadi karena salah paham ya? Iya, kalau detailnya boleh tahu. Itu yang sedang kita gali lagi ya. Karena saat itu dia bersama dengan teman perempuan itu yang nanti akan kita melakukan panggilan pada hari Selasa itu.